Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan Matematika Teknik 1 pada pokok bahasan metode penyelesaian persamaan diferensial orde 1. Penyelesaian persamaan diferensial adalah suatu cara untuk mendapatkan hubungan antar variabel-variabel tanpa turunan dan tentu saja yang memenuhi persamaan diferensial, dalam hal ini persamaan diferensial orde 1. Berikut adalah cara penyelesaian persamaan diferensial orde 1 yang akan kita pelajari kali ini. Ada berbagai macam metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode integrasi langsung, metode pemisahan variabel, dan penyelesaian persamaan diferensial homogen. Metode integrasi langsung, prosedur atau langkahnya, yang pertama, kelompokkan persamaan diferensial sesuai dengan variabel yang sama pada masing-masing ruas. Setelah itu, selesaikan dengan menggunakan kaidah integrasi. Kaidah integrasi maksudnya adalah aturan atau cara-cara proses pengintegralan yang sudah Anda dapatkan di mata kuliah sebelumnya, yaitu di matematika dasar atau di kalkulus. Kita lihat contohnya. Tentukan solusi dari persamaan diferensial berikut menggunakan metode integrasi langsung. Misalkan dx sama dengan 3x kuadrat minus 6x tambah 5. Di sini kita lihat ada dua buah variabel, yaitu variabel y dan x. Langkah pertama, kita kelompokkan semua variabel y dan variabel x di masing-masing ruas. Variabel y di ruas kiri dan variabel x di ruas kanan. Setelah itu, lakukan proses integrasi. Integralkan di masing-masing ruas. Diperoleh hasilnya adalah y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 5x tambah c. C adalah konstanta. Kenapa muncul konstanta? Karena proses pengintegralannya yang kita lakukan adalah integral tak tentu. Sehingga bentuk solusi yang dihasilkan adalah solusi umum, karena masih mengandung konstanta. Kita lihat contoh selanjutnya penerapan metode integrasi langsung. Misalkan, persamaan diferensialnya adalah dy per dx sama dengan 2x tambah 4. Kemudian diberikan syarat batas atau initial condition atau syarat awal, yaitu nilainya pada saat y sama dengan 8, x sama dengan 1. Maka kita lihat persamaan diferensial dibangun dari dua variabel yang berbeda, yaitu y dan x. Kita kelompokkan semua variabel y di sisi kiri dan semua variabel x di sisi kanan. Langkah kedua ruas kita lakukan proses integrasi. Diperoleh hasilnya adalah y sama dengan x kuadrat ditambah 4x tambah c. Nah, nilai konstanta ini bisa kita ketahui dengan cara mensubstitusikan nilai awal atau syarat batas yang diketahui dari soal. Kita lakukan proses substitusi, y-nya sama dengan 8, x-nya sama dengan 1. Sehingga diperoleh nilai c-nya sama dengan 3. Sehingga solusi persamaan diferensialnya menjadi y sama dengan x kuadrat ditambah 4x tambah 3. Solusi seperti ini dikatakan sebagai solusi khusus dari persamaan diferensial. Kita lanjutkan metode penyelesaian persamaan diferensial menggunakan metode pemisahan variabel. Misalkan, ada sebuah persamaan diferensial yang dibangun dari dua buah variabel, yaitu variabel x dan y. Katakanlah dy per dx sama dengan sebuah fungsi yang dibangun dari x dan y. Maka, fungsi yang mengandung variabel x dan y ini kita lakukan proses pemisahan variabelnya menjadi fungsi, katakanlah
semua yang mengandung variabel X kita tuliskan sebagai P, dan semua variabel yang mengandung Y kita tuliskan sebagai Q. Sehingga bentuk persamaan diferensialnya menjadi dy per dx sama dengan P dikali dengan Q. Dengan P mengandung variabel X dan Q hanya mengandung variabel Y. Kemudian, kita kelompokkan semua yang mengandung variabel Y di ruas kiri dan semua yang mengandung variabel X di ruas kanan. Jika bentuknya sudah seperti ini, maka bisa kita selesaikan penyelesaian dari persamaan diferensial menggunakan metode integral langsung yang sudah Anda dapatkan di sesi pertama. Sekarang kita lihat contoh penggunaan metode pemisahan variabel. Misalkan, tentukan solusi dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan x kuadrat dikali e pangkat minus y. Di sini, kita tidak bisa langsung melakukan proses integrasi langsung karena variabel x dan y-nya tidak bisa langsung kita lakukan proses integral satu per satu. Sehingga kita pisahkan dahulu semua variabel X dan Y-nya ke dalam P dan Q. Misalkan, variabel X semuanya terkumpul dalam P, yaitu X kuadrat. Kemudian semua variabel Y kita misalkan Q, nilainya adalah E pangkat min Y. Sehingga bentuk persamaan diferensial dari soal ini bisa kita rubah atau kita asosiasikan menjadi ini. Semua variabel Y ada di ruas kiri dan semua variabel X ada di ruas kanan. Sehingga bentuknya menjadi dy per E pangkat min Y sama dengan X kuadrat dx. Oke, kita selesaikan persamaan diferensial yang sudah masing-masing variabelnya terpisah di masing-masing ruas menggunakan metode integral langsung. Kedua ruas, kita lakukan proses integrasi. Ruas kiri kita sederhanakan dari dy per E pangkat min Y menjadi bentuk E pangkat Y dy. Kita lakukan proses integral keduanya, kedua sisi maksudnya, diperoleh nilai E pangkat Y sama dengan X pangkat 3 per 3 ditambah sebuah konstanta. Karena proses integralnya adalah integral tak tentu ya. Sehingga nilai Y-nya sama dengan berapa? Kita rubah bentuk eksponensial menjadi ln. Y-nya sama dengan ln dari X pangkat 3 per 3 ditambah sebuah konstanta. Kemudian kita akan melakukan penyelesaian persamaan diferensial homogen. Misalnya seperti ini, kita diketahui persamaan diferensial dy per dx sama dengan x tambah 3y per 2x. Bagaimana solusi dari persamaan diferensialnya? Kita lihat, persamaan diferensialnya terdiri dari dua buah variabel, x dan y. Tapi, apakah bisa kita lakukan proses integral langsung? Tidak ya, akan cukup sulit ya, karena lihat di sisi kanan, pembilang dan penyebutnya, bentuknya masih mengandung X dan Y. Jadi, Anda bisa buktikan tidak bisa langsung kita lakukan proses integral langsung. Di mana masing-masing variabel X dan Y kita pisahkan pun melalui metode pemisahan variabel tidak bisa kita lakukan karena ada bagian di 3y per 2x yang tidak bisa kita langsung pisahkan. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita akan misalkan variabel yang lain, yang tadinya hanya variabel x dan y, kita misalkan variabel y itu sama dengan Vx. Oke, nah dari sini bisa lakukan
prosedur penyelesaian persamaan diferensial homogen. Caranya bagaimana? Persamaan diferensial disubstitusikan dengan tadi. Variabel Y-nya kita ganti sama dengan Vx. Kemudian substitusikan dengan turunan dari Y sama dengan Vx. Berapa turunannya? Katakanlah Y kita turunkan terhadap X, maka hasilnya adalah V ditambah X kali dV per dx. Kenapa muncul ini? Ingat, turunan dari U kali V adalah U aksen V ditambah V aksen U. Hasilnya ini ya, masih ingat ya? Lalu, lakukan proses metode pemisahan variabel, integral langsung, dan akan diperoleh hasilnya dalam bentuk variabel V dan X. Padahal di soal kita misalkan Y itu sama dengan Vx, maka kita kembalikan. Variabel V-nya kita kembalikan ke variabel Y dan X dengan cara mensubstitusikan V sama dengan Y per X. Oke, kita lihat contohnya sebagai berikut. Tentukan solusi dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan x tambah 3y dibagi 2x. Kita substitusikan y-nya sama dengan Vx. Oke, pada bagian 3y, y-nya kita ganti dengan Vx. Persamaan ini kita sederhanakan bentuknya menjadi dy per dx sama dengan 1 ditambah 3v per 2. Langkah selanjutnya adalah kita substitusikan turunan dari y sama dengan Vx, yaitu v ditambah x dv per dx. Anda lihat, dua persamaan dy per dx sama ya, antara v tambah x dv per dx dengan dy per dx sama dengan 1 tambah 3v per 2. Kita lakukan proses substitusi dy per dx-nya, maka diperoleh nilai sama dengan v ditambah x dv per dx sama dengan 1 ditambah 3v per 2. Kita dapatkan ini, kita sederhanakan masing-masing variabel v, kita satukan, oke, kita sederhanakan, diperoleh ini, x sama x dv per dx sama dengan 1 ditambah v per 2. Kita lihat bentuk persamaan diferensial dengan dua buah variabel, yaitu x dan v. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan pemisahan variabel. Semua variabel v kita tuliskan, kita kumpulkan, kita kelompokkan di sisi kiri, dan semua variabel x kita kelompokkan di sisi kanan. Setelah itu, baru kita lakukan metode integrasi langsung. Kedua ruas, kita lakukan proses integral, diperoleh hasilnya adalah 2 ln 1 tambah V sama dengan ln X tambah C. Seperti tadi ya, kenapa muncul C konstanta? Karena integralnya adalah integral tak tentu. Sekarang kita misalkan, jika nilai konstanta, konstanta kan bisa berapapun. Kita misalkan konstantanya nilainya adalah ln B. Maka persamaannya menjadi 2 ln 1 tambah V sama dengan ln X ditambah ln B. Masih ingat kaidah penyederhanaan dari ln? Maka di ruas kiri 2 ln 1 tambah V bisa kita rubah bentuknya menjadi ln 1 tambah V kuadrat. Kemudian masih ingat juga aturan ln X tambah ln B sama saja seperti ln X kali B. Kemudian fungsi ln-nya kita eliminir. Jadi yang tersisa tinggal 1 ditambah V kuadrat sama dengan X kali B. Maka kita peroleh solusi persamaan diferensial dalam variabel X dan V. Padahal di soal tidak ada variabel V, yang ada Y dan X. Maka kita substitusikan nilai V itu ke Y dibagi X, agar yang muncul
hanya variabel Y dan X, seperti di soal yang ditanyakan. Sehingga kita substitusikan V-nya, kita lakukan proses penyederhanaan dengan misalkan kedua ruas kita kalikan dengan X kuadrat, diperoleh Y kuadrat tambah 2XY tambah 1 sama dengan B dikali X pangkat 3. Kita sederhanakan ruas kiri menjadi perkalian kuadrat ya, X tambah Y kuadrat sama dengan BX pangkat 3. Atau X tambah Y sama dengan BX pangkat 3/2. Nah, Y-nya itu berapa? Y-nya tinggal tuliskan BX pangkat 3/2 dikurangi X. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di kolom komentar di forum kelas. Maaf, soal 1 diperoleh solusi khusus umum, dan soal 2 Anda akan mendapatkan solusi khusus. Kemudian, Anda lakukan juga untuk memantapkan penguasaan metode pemisahan variabel di soal latihan 1. Anda cari solusi persamaan diferensial dari fungsi eksponensial, dan soal nomor 2, solusi dari persamaan diferensial dari fungsi yang mengandung fungsi trigonometri. Sehingga konsekuensinya apa? Anda perlu mengingat kembali kaidah integrasi untuk fungsi trigonometri. Lakukan Anda latihan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial untuk soal pertama dan kedua. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.